Terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo mendapatkan pertanyaan jelek alias menusuk dari penasihat hukumnya hingga membuat terisak di persidangan. Hal itu terlihat ketika Ferdy Sambo diperiksa sebagai terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Ada dua pertanyaan dari penasihat hukum yang buat Ferdy Sambo tak tahan. Malah ada salah satu pertanyaan yang Ferdy Sambo tak kuat menjawab. Pertanyaan itu soal anak-anaknya dan karir Ferdy Sambo di Polri yang moncer. Seperti yang diketahui, karir Ferdy Sambo di Polri yang sudah berjalan 28 tahun itu tiba-tiba hancur tak tersisa. Hal itu lantaran mantan Kadif Propam tersebut terlibat pembunuhan ajudannya sendiri Juli tahun 2022 lalu. Tak hanya soal karir, Ferdy Sambo pun tak tahan ketika disinggung soal anak-anaknya yang terkena imbas. Mulanya tim penasihat hukum Ferdy Sambo mengajukan pertanyaan mengenai anak-anaknya. Saat ini saudara setelah pernikahan ada dikaruniai putra-putri, bisa disebutkan, tanya pengacara Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang di persidangan. Ferdy Sambo pun menjawab bahwa dirinya memiliki 4 anak. Keempat anak itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berdasarkan keterangan Ferdy Sambo, dia memiliki anak bungsu yang berusia 1,5 tahun. Mengingat kondisi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang kini ditahan, penasihat hukum pun menyinggung kondisi anak-anak mereka. Saudara bisa jelaskan, sekarang kan sementara waktu saudara dan terdakwa Putri sedang tidak bisa di rumah. Siapa sekarang yang mengurus anak-anak? Tanya Rasamala lagi. Ia hanya terdiam sambil menghela napas. Di tengah keheningan itu, dia kemudian sedikit terisak. Tim penasehat hukum pun menawarkan bahwa Sambo tidak mesti menjawab pertanyaan tersebut. Saudara bisa jawab, kata Rasamala. Saya enggak kuat, jawab Ferdy Sambo. Oke saya skip, kata Rasamala. Selanjutnya, Rasamala bertanya soal karir Ferdy Sambo di Polri selama 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun singkat saja terutama di bagian penting perjalanan karir saudara, tanya Rasamala. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan. Tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan tapi harus selesai di sini, kata Ferdy Sambo. Ferdy Sambo terlihat menahan tangisnya ketika menjawab pertanyaan tersebut, ia pun sempat diberikan tisu oleh tim kuasa hukum. Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Permohonan maaf itu disampaikan Ferdy Sambo saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pertama kepada keluarga korban. Karena emosi saya menyebabkan putra keluarga, Joshua, bisa meninggal dunia, kata Ferdy Sambo. Ferdy Sambo turut meminta maaf kepada Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Rasa penyesalan dan salah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard karena perintah hajar kemudian dilakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa bersalah, ujar dia. Ketiga, saya menyampaikan rasa bersalah yang mendalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat yang harus saya libatkan di cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang, tambahnya. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan rekan-rekannya sesama polisi yang harus terlibat dalam perkara ini. Ferdy Sambo mengakui kasus kematian Brigadir J telah membuat citra Polri di masyarakat menurun. Penyesalan juga saya sampaikan ke Kapolri dan institusi Polri dan rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Duren 3 itu yang menyebabkan citra Polri turun dan rekan sejawat saya harus diproses hukum, tuturnya. Saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia.